kita sudah sampai kepada hikmah yang ketujuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ila anqal. La yushakkikannaka fil wa'di adamu qu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dhalika qadahan fi basiratika wa ikhmadan li nuri sariratika. Jangan sekali-kali menjadikan engkau ragu. La yusakkikannak. Jangan sekali-kali menjadikan sebab engkau ragu kepada Allah. Fil wa'di, di dalam memenuhi janjinya. Hanya gara-gara adamu wuqu'il mau'udi, hanya gara-gara yang pernah dijanjikan kok tidak kunjung datang. Wa in ta'ayyana zamanuhu, biarpun ditentukan waktunya. Sudah ditentukan zamannya. Jangan sekali-kali ini meragu di dalam berdoa, ini termasuk tanda tidak akan dikabul doanya. Kalau engkau menyembah Allah, disebut dalam hadis wa antum muqinuna bil ijabati, yakin Allah akan kabul. Lah kalau kita sudah prasangka buruk kepada Allah, wah enggak diterima oleh Allah. Jangan sekali-kali ada di dalam hatimu keraguan. Selagi dirimu telah memohon kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, menjaga adab-adab berdoa, maka jika dirimu sudah mengamalkan doa seperti itu sesuai dengan bimbingan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mestinya jawabannya adalah engkau mendapatkan tersebut. Karena ud'uni astajib lakum, engkau memohon kepadaku akan aku beri. Kemudian ada orang berdoa tapi belum diberi, kan Allah berjanji akan memberi, dan dia sesudah memenuhi tugas-tugas dalam berdoa. Kalau ada berdoa yang tidak memenuhi syarat berdoa, mintanya enggak sadar, lah itu ya enggak dikabul, ya jelas sangat pantas tidak dikabul. Wong dia mintanya kepada Allah tapi dia tidak menghadap kepada Allah dengan hatinya. Ini sekarang ada orang yang sudah serius benar, sholat yang benar, mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi pun demikian ibadahnya sudah benar, tapi dia tidak dipenuhi urusan yang lainnya, urusan dunianya, urusan rezekinya. Maka jika engkau termasuk orang yang jenis ini, biarpun ibadahmu sudah benar, maka setelah itu jangan sampai engkau meragukan Allah tentang kemampuan Allah di dalam mengabul doa-doa kita. Allah Maha Pemurah, sangat mudah bagi Allah untuk mengabul doa semua dari hambanya. Jadi kemarin asalkan kita berdoa memenuhi syarat, yang pertama adalah syarat kesadaran kalau kita mohon kepada Allah, kalau kita orang yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibahas. Kalau doa jangan doa ngelantur, doa sadar. Doa yang disadari kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara juga ada makanan-makanan yang halal, jangan sampai makanan-makanan yang haram. Lah kalau kita sudah memenuhi syarat doa, dan doa itu adalah dengan menyadari kalau dia hamba Allah. Kalau sudah seperti itu maka akan dikabul oleh Allah. Tak mungkin ada yang bertanya, saya sudah benar tapi kok tidak dikabul oleh Allah. Nah ini tanda tidak dikabul. Innallaha yaqbalu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengabul doa hambanya asalkan jangan buru-buru. Buru-buru itu begini, aku sudah sholat berkali-kali belum dapat rezeki. Sholat duha 220 tahun sudah, tetap saja melarat. Nah ini tidak dibenarkan yang demikian itu. Berarti buru-buru menduga Allah enggak mampu memberikan. Baik. Yang jelas jika dirimu telah memenuhi syarat berdoa, maka engkau akan mendapatkan janji Allah. Jika ternyata kok tidak ditemukan janji Allah saat ini, maka ketahuilah hidupmu bukan hanya di dunia ini. Di dunia ini hanya sekelumit dari kehidupanmu yang sesungguhnya.
Maka kemarin sudah disebutkan bahwasanya doa itu ada yang dikabul oleh Allah langsung sesuai dengan keinginannya di dunia. Ada yang diberi Allah di dunia tapi tidak seperti yang dia minta, akan tapi diberi oleh Allah lebih besar lagi. Dan yang ketiga adalah doa akan ditabungkan oleh Allah nanti di akhirat. Jadi kalau anda berdoa, sudahlah, serahkan doa mukhul ibadati. Doa adalah saripati ibadah. Dan doa adalah ibadah. Dan doa adalah tujuan, bukan sarana, prasarana, bukan perantara. Doa adalah tujuan. Jadi kita berdoa dan tanpa mengharap apapun dari Allah. Nah, kalau sudah orang doanya semacam ini, berarti kan layak untuk doa karena Allah. Doanya benar-benar karena Allah. Dengan syarat-syaratnya, maka jawabannya adalah dia mendapatkan balasan doa, pengkabulan doa dari Allah. Tapi kalau ternyata doanya saja, ternyata secara zahir tetap tidak dikabul doanya, maka ingat, la syakkikannak, jangan menjadikan itu ragu. Keterlambatan Allah dalam mengkabulmu adalah jangan dianggap itu sebab Allah tidak mampu. Itu karena ada hikmah di balik ini semua. Dan bagi orang yang beriman ngerti kalau doa itu kalau tidak dikabul saat ada dikabul di dunia, ada dikabul spontan, ada dikabul tertunda, ada dikabul oleh Allah tapi dengan bentuk yang berbeda. Memohon kepada Allah minta warna merah, ini ngatur Allah. Akan tapi Allah Maha tahu tentang kemaslahatan orang tersebut, tidak dikasih merah tapi kasih hijau, karena hijau lebih manfaat. Nah ini minta kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah kalau doa itu belum dikabul, jangan berkata tidak, belum dikabul di dunia, maka ketahuilah pahalanya sudah sampai nanti di akhirat. Itu yang paling besar, yang paling utama, yang paling dahsyat yang kita dapat. Gara-gara apa? Berdoa dengan serius, dengan benar, kok ternyata tidak diberi oleh Allah di dunia, maka kata Allah Maha Kasih sudah berjanji, apapun permohonanmu akan aku kabul. Ud'uni astajib lakum. Maka tinggal kapan Allah memberinya. Biarpun kita menemukan dalam firman-firman Allah, berinya adalah spontan di dunia, kontan di dunia. Seperti yang melakukan ini akan dimudahkan rezekinya dan sebagainya dan sebagainya. Kontan di dunia, ada yang kontan diberi oleh Allah di dunia, tapi ada yang tidak diberi oleh Allah kontan, akan tapi ingin ditabungkan agar menjadi pahala nanti di akhirat. Maka kalau orang punya keyakinan seperti ini, kalau sudah berdoa ini dia akan senyum-senyum dan tenang. Karena apa? Kalau aku tidak dikabul untukku, semoga ini menjadi bekal aku masuk surga. Nah begitu. Jadi dikabul, cuman kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu kan, ngatur Allah. Minta rizki tapi belum dikasih Allah rizki. Dan ternyata karena Allah sayang, kalau dia punya rizki mungkin dia akan bermasalah saat itu. Tapi ditunda oleh Allah sampai waktu yang tepat. Maka di sini jangan menjadikan sebab engkau ragu kalau ternyata janji Allah belum terpenuhi. Jangan lalu kita mengolok Allah, aku meminta kepadamu, kenapa tidak kau beri ya Allah? Kau belum kau beri. Padahal kamu sudah berjanji akan mengabul doaku dan aku sudah memenuhi syarat-syarat berdoa. Tapi ternyata belum dikabul. Berarti dia tidak kenal Allah. Allah sangat mudah bagi Allah untuk memberikan kepada kita apa saja. Tapi Allah yang Maha Kasih tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Tidak memberikan kepada kita semua yang kita inginkan. Agar tapi Allah akan berikan kepada hamba-hamba pilihannya untuk memberikan hamba-hambanya untuk dikabul. Jadi Allah akan memilih sebagian dari hambanya untuk kebaikan, untuk kemuliaan di dunia. Termasuk diantaranya dikabul oleh Allah itu juga hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seorang hamba yang memohon kepada Allah dengan syarat-syaratnya, terpenuhi syaratnya, ya jawabannya ya Allah yang Maha Kasih. Allah tidak pernah ingkar janji akan dikabul. Tapi ingat, dan sekali lagi ingat, sampai Imam Ibn Athaillah mengingat, la yusyakkikannak, jangan menjadikan sebab dirimu ragu. Awas, keraguanmu itu adalah bahaya untuk dirimu, bisa saja menjadi cabutnya iman. Ragu kepada Allah yang Maha Kuasa, tapi husnudzon kepada Allah. Kalau kita memohon sering kok tidak dikabul hari itu, maka mungkin dikabul hari esok, mungkin minggu depan, mungkin tahun depan. Alangkah banyaknya seorang hamba yang ternyata bersyukur di saat tidak dikabul doanya saat itu. Karena apa?
tidak ada maslahatnya saat itu. Tapi Allah Maha tahu sehingga ditunda, akan diberikan suatu ketika pada waktu yang tepat. Wa in ta'ayyana zamanu, biarpun tertentu sesuai dengan janji Allah, jika kau melakukan ini akan diberikan ini, tapi ternyata kok tidak diberi oleh Allah, jangan mengatakan tidak diberi, akan tapi diberi oleh Allah dengan sesuatu yang lebih hebat lagi dari itu. Cuman kita tidak tahu. Sebab kita sebagai seorang hamba, kadang kita dengan kelemahan kita dan dengan syahwat kita, hawa nafsu kita, sehingga kita meminta kepada Allah bukan meminta sesuatu yang baik, akan tapi menuruti hawa nafsunya, minta kepada Allah. Jadi orang memohon kepada Allah karena kita beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah. Jadi ibadah, doa itu bukan sarana, dan doa itu adalah memenuhi permintaan Allah. Jadi doanya orang hebat itu, bagaimana kaidah berdoa? Kalau kita berdoa itu, jadikanlah doa itu karena kita itu menuruti permintaan Allah. Sebab Allah memerintahkan kita, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku maka akan aku kasih. Tapi yang banyak dari kita adalah doa itu karena kita memenuhi tuntutan permintaan kita. Nah, begitu umumnya. Jadi kalau kita berdoa adalah kita memenuhi tuntutan kita. Ini, saya pengen begini, maka minta kepada Allah. Padahal sebelum ini sudah diperintahkan, mintalah kepada Allah. Nabi itu adalah pemberi, orang yang paling mulia, diberi hidayah oleh Allah, diberi banyak hal oleh Allah, tapi ternyata Nabi masih meminta kepada Allah sesuatu yang sudah diberi oleh Allah. Hidayah apakah tidak ada pada Nabi? Ada, Nabi punya hidayah, diberi Allah hidayah, tapi Nabi masih tetap minta Allah, mahdina, ya Allah berikan kepadaku hidayah. Jadi doa ini bagi kekasih Allah, doa ini adalah saripati ibadah, dan diyakini doa adalah kewajibanku. Bukan doa ini adalah karena tuntutan hawa nafsuku, tapi aku berdoa karena diperintahkan oleh Allah. Maka banyaklah berdoa. Sehingga kalau orang sampai kepada pemahaman yang semacam ini, sudah tidak penting apakah aku dibalas oleh Allah atau tidak, dibalas oleh atau tidak. Yang penting aku menjalankan tugas berdoa. Setelah itu terserah Allah mau kasih atau tidak. Dan ingat, Allah pun tidak pernah ingkar janji. Satu sisi, dari sisi kita sebagai seorang hamba, berdoalah dan jadikan doa ini adalah tujuanmu ibadah. Tujuan bukan sarana ibadah. Ibadah, doa adalah hakikat ibadah itu sendiri. Dan doa yang dilakukan seorang hamba ini hendaknya karena memenuhi perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Allah marah kalau kita tidak pernah minta kepada Allah, ini sombong. Tapi kalau kita minta kepada Allah, Allah senang. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepada Allah karena Allah meminta kita untuk meminta, untuk memohon. Dan jangan sampai kita berdoa karena menuruti kepribadian, keurusan hawa nafsu dan urusan kepentingan pribadi kita. Kalau kita berdoa urusan bintang pribadi kita, maka tuntutan dakwah ini adalah dari hati yang menuntut, yang meminta, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara hendaknya kita berdoa karena kita disuruh oleh Allah. Adapun nanti hasilnya jangan terlalu banyak mikir di situ. Bicara tentang hasil doa, babnya beda. Ini yang dibahas oleh Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah tadi. Adapun masalah pengkabulan doa itu kamu harus yakin, katanya. Kalau kamu berdoa harus yakin Allah akan mengkabul doa, karena Allah Maha Kuasa. Allah bisa melakukan apa saja, Allah bisa memberi apa saja. Tidak susah baginya apapun di semesta ini, mudah bagi Allah. Ini harus kita yakini. Masih ingat kemarin bahwa jika ada orang memohon kepada sesuatu yang dia tidak bisa memberi, maka itu adalah gila. Jadi kalau kita memohon dengan penuh keyakinan Allah bisa memberi. Contoh urusan duit saja deh. Kita tahu orang itu fakir, gak punya duit, kikir lagi kalau kita punya duit. Kemudian kita datang ke sana minta duit, berarti kita yang salah. Tapi bagi yang yakinan dengan Allah, maka dia akan selalu minta kepada Allah. Dan tadi mintanya pun bukan karena pemberian dari Allah. Dia meminta ini karena perintah Allah, bukan karena mengharap diberi oleh Allah. Jadi kita minta ini adalah perintah dan ini adalah ibadah. Dan di saat kita tidak dikabul doa kita,
Pertama adalah setelah itu yakin doa akan dikabul. Kemudian kalau ternyata secara zahir tidak terkabul doa kita, dan itu maka jangan prasangka buruk kepada Allah. Dan tidak dikabulkannya doamu itu ada beberapa hal, diantaranya adalah karena Allah tidak ingin mengkabul saat itu, karena saat itu kamu belum siap dengan pengkabulan doa. Bisa menjadi dirimu salah. Atau yang kedua, karena Allah sudah mengganti dan memberikan sesuatu yang lebih besar. Kemarin kita contohkan, kita sering minta kepada Allah agar rezekinya banyak, agar mudah dalam ibadah, tapi ternyata kita lupa minta, ya Allah jangan kau beri penyakit aku. Jantung yang tidak pernah minta perlindungan kepada Allah, jantung kita tidak pernah minta, ya Allah jaga jantungku ya Allah, jaga paru-paruku ya Allah, jaga hatiku ya Allah. Sedikit sekali yang minta seperti itu, padahal ini adalah lebih besar daripada harta tadi. Cuman ya begitulah hamba yang lupa kepada Allah. Kita berdoa, kadang permintaan kita ini adalah kurang penting menurut Allah, maka Allah pun tidak memberi, bukan karena Allah tidak bisa memberi, karena Allah sayang kepada hamba tersebut. Ternyata diganti yang lebih penting lagi, dijaga urusan jasadnya ini, dan yakin Allah akan kabul, selesai. Dengan keyakinan itu luar biasa. Dan yang ketiga adalah doa itu akan diganti oleh Allah dengan pahala nanti, sehingga nanti orang-orang yang doanya tidak dikabul di dunia, ternyata di akhirat nanti pada berkata, kalau seandainya doaku tidak dikabul semuanya, alangkah indahnya hidupku di surga. Tentu pangkatku sangat tinggi karena doa-doa tersebut yang tidak dikabul. Nah, ini kan kuatnya gitu. Doa kita kalau tidak dikabul, ternyata diganti oleh Allah dengan pahala nanti di akhirat di surga dalam keabadian. Nah ini, mau enggak dengan begitu? Maunya di dunia dikasih, akhirat juga dikasih, maksa dia. Dan begitulah manusia. Tapi yang jelas ini diingatkan, jangan ragu pokoknya. Kalau tidak dikasih di dunia, juga dikasih di akhirat, atau dalam bentuk yang lain. Pokoknya kalau sudah minta kepada Allah, jangan ragu. Tidak ada mustahil bagi Allah selagi ada urusannya dengan makhluknya. Li'alla yakuna laka qadhan fi basiratika. Karena apa? Dengan menjaga hatimu agar tidak ragu-ragu kepada Allah. Itu menjaga hatimu dari menodai hati. Jadi menodai hati itu adalah qadah, itu kekotoran fi basiratika, di dalam batinmu. Jadi batin kita akan terkotori dengan keraguan kepada Allah. Hati ini akan rusak dengan ragu kepada Allah, sehingga muncul apa? Dari keraguan kepada Allah ini menjadi mudahlah seorang hamba melakukan kemaksiatan, meninggalkan kewajiban. Karena sebetulnya telah tertanam di dalam hatinya keraguan. Kalau yakin, susah baginya untuk meninggalkan ibadah. Yakin. Kemarin kita beri contoh masalah keraguan di dalam urusan dengan Allah. Jangan sampai kita ragu kepada Allah. Kita itu urusan dengan siapapun sebenarnya dengan penuh keyakinan, kecuali dengan Allah saja kita dengan keraguan. Ini problem. Naik angkot itu pasti kita tuh yakin sopirnya itu adalah sudah bisa. Beri ke warung, yakin gak ada racunnya. Naik pesawat, gak pernah tanya pilotnya, kau sekolah di mana, berapa tahun, pengalaman berapa, gak yakin. Tapi dengan yang menciptakan pilot masih ragu-ragu, ini bagaimana kita ini? Dengan Allah masih ragu, ini problem besar. Maka qadah, ternodai hatinya. Sehingga dengan keraguan-keraguan ini banyak hal yang terjadi. Karena ragu dia kepada Allah tentang pengkabulan doanya, maka yang rusak adalah hatinya, selalu ragu kepada Allah. Sehingga orang takut fakir, sehingga melakukan yang haram karena ragu kepada Allah. Takut dengan fakir, ragu kepada Allah, ini berbahaya sekali. Sehingga karena dia tidak yakin dengan Allah, apa yang terjadi? Sedekah pun adalah bukan karena Allah, lebih sering disanjung manusia. Riak muncul di situ. Karena merasa tidak cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya nanti di akhirat. Atau mungkin dia kurang yakin tentang balasan dari akhirat. Kropos hatinya. Kelihatannya sholat, tapi sholatnya pengen dipandang manusia. Kropos hatinya. Keraguan-raguan.
Dan lebih dari itu, lihat, keraguan-raguan ini menjadikan seorang hamba dengan Allah kurang ajar. Karena apa? Tidak yakin betul kalau ada siksa nanti. Kalau yakin, anggap saja seperti yakinnya orang pergi ke pabrik kemarin itu. Kalau pergi orang kerja di sebuah pabrik apa saja nih, jam 5 pagi sudah pabrik atau bekerja di sebuah kantor atau bekerja di, pokoknya pagi sudah berangkat, pagi terus setiap hari. Kenapa? Harapannya adalah nanti di akhir bulan dia mendapatkan gaji. Urusan gaji padahal. Bagaimana dengan Allah? Kok kita masih ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau ragu ini musibahnya banyak sekali. Wa ikhmadan linuri sariratika, dan keraguan-raguan akan kuasa Allah ini akan memadamkan batin kita. Kalau sudah batin kita itu padam, menjadi batin yang mati. Kalau sudah batin mati, susah mendengarkan nasihat, susah insyaf, susah melakukan kebaikan, susah meninggalkan kemaksiatan. Karena apa? Sudah mati hatinya. Mati hatinya, tidak rindu kepada kebaikan. Karena apa? Dia tidak yakin kepada Allah. Untuk apa aku melakukan sholat? 20 sholat duha, apaan? 20 tahun saya sudah sholat duha masih saja melarat, katanya bikin kaya, apaan itu? Nah, ini karena apa? Dari keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penutup, jangan sekali-kali Anda dalam berdoa ragu kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Yakin Allah akan kabul. Yakin Allah Maha kabul. Kemudian setelah itu Anda tata. Mungkin pekabulan tidak hari ini. Hari ini belum dikasih, mungkin minggu depan. Mungkin nanti 1 bulan ke depan, atau mungkin 1 tahun, atau mungkin tidak di dunia tapi di akhirat. Maka doanya adalah indah dia. Doa adalah mukhul ibadah, saripati ibadah. Dan doanya adalah hanya memenuhi permintaan Allah, bukan memenuhi permintaan dirinya sendiri. Dan doanya adalah, itu adalah hakikat ibadah. La yusyakkikanna, jangan selalu kita ragu dengan Allah. Allah Maha Kuasa. Apa sih yang kau minta selama ini? Kecil bagi Allah. Apa yang kita minta saat ini? Minta rezeki, minta banyak, minta apa saja, mudah Allah memberikannya. Bagi Allah adalah kecil. Tapi ingat, ada sebagian permintaan yang belum dikabul oleh Allah, padahal kita yakin dan memenuhi syarat berdoa. Agar tapi Allah telah mengkabulnya, karena kita tidak tahu saja. Allah mengkabulnya dengan bentuk yang berbeda. Allah akan mengkabulnya nanti di akhirat. Lah, pengkabulan di akhirat lebih dahsyat lagi. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.